Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Rehan Valentino dengan NPM 22001 Yang dimana di sini saya akan melakukan skill lab debridement sprinting open practice. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak. Perkenalkan, saya dengan Dr. Valen yang jaga pada pagi hari ini ya Pak. Bapak, sebelumnya apakah benar Bapak ada luka di bagian tangan? Iya. Baik, saya nanti akan melakukan pembersihan pada lukanya ya Pak, di tangan Bapak. Kemudian karena ini ada luka yang patah, tangan Bapak akan dibidai dan mungkin ada sedikit rasa kurang nyaman ya Pak. Namun saya akan berusaha untuk minimalisir rasa ketidaknyamanan tersebut ya Pak. Apakah ada yang ditanyakan Pak? Tidak ada, Dok. Baik, apakah Bapak sudah mengerti Pak? Sudah. Baik Bapak, apakah Bapak setuju untuk melakukan pemeriksaan selanjutnya? Setuju. Ya, baik Bapak, terima kasih Pak. Baik, di sini untuk alat-alat yang diperlukan itu ada alat-alat steril. Yang pertama ada hand glove steril, lalu ada duk bolong, lalu ada alkohol, lalu ada povidon iodin, dan selanjutnya itu ada squid yang berisi silokain 2%, dan ada scalpel, lalu ada blade, dan ada pinset anatomis, dan chirurgis, dan ada needle holder, ada klem arteri, ada gunting, dan tas steril. Dan alat yang diperlukan untuk perlindungan diri yaitu seperti hand gloves steril dan non steril, masker, hand cuff, dan untuk anestesi yang diperlukan yaitu seperti spuit, silokain 2%, NaCl untuk irigasi, dan forceps. Dan untuk alat dan bahan yang digunakan untuk splinting yaitu ada wooden split yang dimana terdiri dari berbagai macam ukuran, sehingga kita harus menyesuaikan dengan lokasi penggunaan dan yang penggunaan seperti usia pasien, apakah dewasa atau anak-anak, dan elastis bandage. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk sebelum kita memulai prosedurnya, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu yang pertama itu aplikasikan terlebih dahulu povidon iodin pada pinggir luka, lalu lakukan anestesi menggunakan silokain 2%, dan lakukan irigasi menggunakan NaCl, dan lakukan wound scrubbing menggunakan povidon iodin 2% dengan satu arah. Oke Pak, punten. Setelah itu lakukan anestesi menggunakan silokain 2% dengan satu arah. Nah, selanjutnya itu lakukan scrubbing menggunakan povidon iodin 2% dengan setara yang telah saya lakukan. Lalu selanjutnya lepaskan hand glove non steril, lalu gunakan hand gloves steril. Setelah itu aplikasikan wooden iodin pada pinggir luka, kemudian simpan duk bolong di area yang akan dilakukan pembersihan luka. Lalu setelah itu letakkan duk bolongnya pada area yang luka. Selanjutnya yaitu kita akan melakukan eksesi pada tepi luka menggunakan scalpel hingga ditemukan area vital. Dan eksesi otot atau jaringan alveolar menggunakan gunting dan dengan menggunakan prinsip PACE itu untuk prosedur selanjutnya. Lalu yaitu eksesi otot atau jaringan vital menggunakan gunting dengan melakukan prinsip 4C yaitu color, konsistensi, cavity, to bleed, dan contractility. Lalu hentikan pendarahan yang terjadi menggunakan klem. Lalu kita aplikasikan kasa lembab dan letakkan kasa kering di atasnya dan lakukan dan balut tekan. Selanjutnya letakkan kasa
Aplikasikan kasa lembab dan letakkan kasa kering di atasnya dan lakukan balut tekan. Dan terakhir, kasih yang satunya lagi. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan status neovaskular, yang dimana status neovaskular ini kita lihat pada bagian distal dari luka tersebut dengan cara meraba pada bagian nadi arteri dan memeriksa kapilari real time pada kuku pasien, dan lakukan traksi sejajar dengan aksisnya dan gunakan bidai untuk ukuran yang sesuai dengan yang nanti akan melingkupi dua sendi, yaitu proksimal dan distal. Pertama, cek arteri radialisnya terlebih dahulu. Lalu selanjutnya memeriksa kapilari real time pada bagian kuku pasien. Dan lakukan transisi sejajar dengan aksisnya. Maaf ya Pak, punten. Nah, selanjutnya kita akan pembidaian harus melingkupi dua sendi, yaitu proksimal dan distal. Lalu di mana nanti setelah disimpan bidainya, lilitkan perban elastis atau elastis bandage dari bagian distal menuju proksimal, lalu periksa kembali status neurovaskular pada pasiennya. Sebelum itu, saya akan melepaskan terlebih dahulu duk bolongnya. Punten ya Pak. Lalu saya akan memasukkan bidainya. Punten Pak. Lalu selanjutnya lilitkan perban elastis atau elastis bandage dari bagian distal menuju proksimal. Punten ya Pak. Baik, alhamdulillah untuk pemeriksaan luka dan pembidaian sudah selesai. Baik, alhamdulillah untuk pembidaian dan untuk pemeriksaan lukanya telah selesai. Yang mana setelah itu saya akan melengkapi data rekam medis pasien mengenai prosedur yang akan dilakukan. Yang dimana yang pertama itu tanggal dan waktu pemeriksaan, performa dari prosedur, dan yang selanjutnya yaitu tipe dan size printing, dan respon pasien terhadap prosedur termasuk neurovaskular status, dan yang terakhir itu nama dokternya. Jadi ya Pak, alhamdulillah untuk pemeriksaannya telah selesai dan untuk pembidaian dan pemeriksaan prakteknya telah selesai. Mungkin Bapak dianjurkan untuk mengistirahatkan lengannya ya Pak, jangan terlalu menggunakan lengan sebelah bagian kiri ya Pak. Alhamdulillah untuk pemeriksaan telah selesai ya Pak.
Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk pemeriksaan untuk skill lab hari ini telah selesai. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.